Jadi sempurna atau tidaknya Islam seseorang atau keimanan seseorang itu tidak diukur berdasarkan apakah dia suka kurma atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di meja redaksi dan kami masih setia dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang budiman. Yang kita bahas sekarang adalah pertanyaan-pertanyaan tentang Ramadan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Budi. Mas Budi dia cerita bahwa saya ini katanya buka dengan kurma itu adalah sunnah. Tetapi saya dari kecil itu nggak suka makan kurma gitu. Nah, bagaimana solusinya gitu? Biar saya dapat sunnah berbuka puasa, dan apakah ketidaksukaan saya dengan kurma ini adalah bagian dari Islam saya yang kurang kafah? Ya, ini pertanyaan Mas Budi ini menarik ya. Apakah saya tidak suka makan kurma terus Islam saya nggak kafah gitu? Nah, mungkin bisa dijawab. Jadi sempurna atau tidaknya Islam seseorang atau keimanan seseorang itu tidak diukur berdasarkan apakah dia suka kurma atau tidak. Karena kalau kayak gitu ya orang Arab otomatis Islamnya lebih sempurna dibanding orang Indonesia. Karena di situ kurma tumbuh subur, sementara di Indonesia enggak. Kalau di sini kita makan kurma sebulan sekali, di situ bisa tiap hari. Jadi patokannya siapa namanya penanya? Mas Budi, patokannya keberhasilan seseorang itu dalam beragama bukan diukur dari dia pernah makan kurma atau tidak. Tapi benar bahwa Rasulullah SAW ketika berbuka puasa itu beliau makan kurma. Kalau nggak ada kurma, itu beliau minum air putih, itu udah cukup. Itu menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah. Jadi pesannya sebetulnya kalau kita buka puasa itu harus ya sederhana aja, jangan terlalu makan banyak gitu. Karena walaupun makan buka puasanya kurma, tapi kalau kurmanya terlalu banyak dihabiskan dalam waktu itu aja, nanti jatuhnya juga mubazir. Padahal kan sebetulnya pesannya supaya kita itu tidak mubazir. Nah, terus gimana solusinya bagi orang yang tidak suka kurma? Apakah dia masih bisa dapat kesunahan Nabi apa enggak? Nah, kalau kita perhatikan, jadi dalam memahami hadis itu kita tidak bisa pahami secara tekstual, termasuk yang berkaitan dengan kesunahan berbuka dengan kurma. Nah, saya pernah menulis soal itu di islami.co. Saya menemukan ada ulama yang bilang bahwa yang dimaksud, ya maksudnya apa, ada ulama yang bilang bahwa pesan hadis itu adalah berbuka dengan yang manis. Jadi walaupun di situ disebut kurma, tapi maksudnya ya kita bisa mengganti dengan buah-buahan yang lain atau makanan-makanan yang lain. Karena pesannya sebetulnya ya katanya ya, kalau kita berbuka dengan yang manis itu untuk kesehatan lebih baik. Tetapi manis yang memang original ya, bukan apa namanya gula buatan dan seterusnya itu gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak suka kurma ya bisa ganti dengan makanan-makanan manis yang lainnya, kolak segala macam. Tapi kalau memang nggak suka juga kolak atau apa makanan buah-buahan yang lain, ya udah minum air putih aja. Itu juga bagian dari kesunahan Rasulullah. Ya, itu juga berlaku juga buat teman-teman yang mungkin lagi sakit diabetes gitu ya. Apalagi yang lagi sakit diabetes itu kan harus mengurangi makan makanan yang manis gitu ya. Bukan berarti dia menyepelekan sunnah kan gitu. Masa karena sakit diabetes dia nggak makan yang manis terus dianggap menyepelekan sunnah. Malah ketika makan yang manis-manis itu malah haram jadinya karena membahayakan dirinya sendiri gitu. Nah, itu buat Mas Budi tadi yang bertanya, dan juga teman-teman yang lain yang juga mungkin punya pertanyaan yang sama tadi seperti Mas Budi, karena mungkin nggak suka gitu kurma atau biasa nggak biasa gitu ya. Ya, itu bisa diamalkan gitu. Minum air putih gitu atau minum makanan yang lain atau makanan-makanan yang lain yang manis gitu sebagai pengganti kurma. Dan juga mungkin teman-teman yang lain yang punya
pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keislaman bisa dikirimkan ke DM Instagram atau Twitter islami.co, atau bisa juga di-post di Twitternya dengan hashtag Tanya Islami. Oke, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.